Perkenalkan, nama saya Adi Prayoga Tinanggal, NIM 2154201002, Fakultas Pertanian semester 1 di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang biologi, yaitu ruang lingkup biologi. Apa itu biologi? Biologi berasal dari bahasa Yunani, dari kata bios yang artinya hidup, dan logos berarti ilmu. Biologi merupakan intisari biologi dasar. Biologi merupakan ilmu kehidupan. Ilmu tersebut memiliki karakteristiknya sendiri yang menjadi pembeda dengan ilmu lain. Ciri-ciri biologi sebagai berikut. Objek kajian berapa benda konkret. Objek tersebut terbagi menjadi objek material dan objek formal. Dikembangkan berdasarkan pengalaman nyata yang bisa dilakukan setiap orang, menggunakan langkah-langkah yang urut dan baku. Memerlukan pemikiran logis dan konsisten. Kajian yang dihasilkan bersifat objektif, hasil teori berlaku umum. Selain pengertian mengenai biologi, materi ruang lingkup biologi lainnya yaitu tentang tingkatan organisasi dalam kehidupan yang saling berhubungan. Tingkatan organisasi tersebut dibagi menjadi 10 kelompok. Berikut penjelasannya. Yang pertama, tingkat organisasi molekul. Tingkat molekul ini berhubungan dengan proton, neutron, dan elektron, yang merupakan penyusun materi sederhana. Jika ketiganya bergabung, maka bisa membentuk atom. Nantinya atom tersebut akan berkaitan sehingga terbentuklah molekul. Molekul yang saling berikatan akan membentuk ikatan kompleks penyusun organel sel. Saat organel itu berinteraksi, maka akan membentuk sel. Kedua, tingkat organisasi sel. Sel adalah satuan unit paling kecil dari kehidupan. Sel memiliki materi khusus untuk metabolisme dan tumbuh berkembang. Yang ketiga, tingkat organisasi jaringan. Jaringan merupakan kumpulan sel dengan bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan memiliki fungsi spesifik, misalnya jaringan epitel yang berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya. Yang keempat, tingkat organisasi organ dan sistem organ. Ruang lingkup biologi selanjutnya yaitu terkait de organ dan sistem organ. Definisi organ yaitu sekumpulan jaringan yang bekerja sama dalam menjalankan fungsi tertentu. Misalnya organ otak yang terbentuk dari jaringan saraf dan jaringan ikat yang bekerja sama menjalankan fungsi koordinasi. Sedangkan organ-organ yang bekerja sama melakukan fungsi dan tugas tertentu dikenal dengan sistem organ. Contohnya sistem pencernaan yang terbentuk dari organ mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hati, dan pankreas. Organ-organ tersebut saling bekerja sama untuk mencerna makanan yang masuk. 5. Tingkatan organisasi individu atau organisme. Individu terbagi atas organisme uniseluler dan multiseluler. Contoh organisme uniseluler yaitu protozoa dan bakteri, sedangkan multiseluler yaitu manusia, tumbuhan, dan hewan. Organisme multiseluler dibagi oleh sistem organ yang bekerja sama. Misalnya pada manusia ketika ada masalah pada sistem organ pencernaan, maka akan mempengaruhi sistem organ lainnya. Yang 6. Tingkatan organisasi populasi. Individu sejenis yang berkumpul pada suatu tempat pada waktu yang sama disebut sebagai populasi dalam organisasi tersebut. Nantinya masing-masing individu akan melakukan interaksi seperti perkawinan. Hasil dari perkawinan tersebut akan membentuk individu baru sehingga populasinya semakin banyak. Contoh populasi yaitu populasi lebah, populasi burung, dan populasi ayam. 7. Tingkatan organisasi komunitas. Pada satu tempat tentu akan terdiri dari banyak populasi. Kumpulan populasi yang sangat berhubungan disebut komunitas. Contohnya komunitas sawah yang terdiri dari populasi padi, populasi rumput, populasi ular, dan populasi tikus. Interaksi yang terjadi dalam satu komunitas yaitu interaksi dalam satu populasi atau interaksi lintas populasi. Yang ke-8, tingkat organisasi ekosistem. Ekosistem merupakan organisasi kehidupan yang saling berhubungan, bergantung, dan adanya timbal balik. Interaksi yang dimaksud yaitu hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup atau makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi ekosistem yaitu tersusun atas komponen biotik dan abiotik. 9. Tingkatan organisasi bioma. Bioma adalah kumpulan ekosistem yang ada di dunia. Contohnya bioma tundra, bioma padang rumput, dan bioma gurun. 10. Tingkatan organisasi biosfer. Biosfer adalah organisasi kehidupan terkompleks ruang lingkup biologi. Ini meliputi lapisan bumi, air, dan atmosfer. Cabang ilmu biologi ruang lingkup biologi tidak berhenti sampai tingkatan organisasi saja. Adapun cabang ilmu biologi yaitu mempelajari tentang kehidupan makhluk hidup. Dijelaskan ada 22 cabang biologi yang bisa dipelajari, yaitu bakteriologi, ilmu biologi yang mempelajari bakteri dan perannya. Yang kedua, botana, cabang biologi yang mengkaji tentang tumbuh-tumbuhan dan perannya.
3. Entomologi, ilmu mempelajari serangga dan peranannya dalam kehidupan. 4. Psikologi, ilmu mempelajari ganggang dan perannya. 5. Mikrobiologi, ruang lingkup biologi yang mempelajari mikroorganisme beserta perannya. 6. Paleontologi, ilmu tentang makhluk hidup pada masa lalunya yang dilihat dari fosil. 7. Parasitologi, ilmu tentang parasit dan pengaruhnya pada makhluk hidup. Yang ke-8 virologi, cabang biologi tentang virus dan pengaruhnya. Ke-9 zoologi, ilmu tentang hewan dan kehidupannya. 10. Anatomi, ilmu tentang struktur tubuh makhluk hidup. 10. Molekuler, ruang lingkup biologi tentang susunan tubuh makhluk hidup pada tingkat molekuler. 12. Histologi, ilmu yang mempelajari tentang susunan dan fungsi jaringan pada tubuh makhluk hidup. 13. Morfologi, ilmu tentang susunan dan bentuk luar makhluk hidup. 14. Organologi, cabang biologi tentang organ dan alat tubuh makhluk hidup. 15. Sitologi, cabang ilmu biologi tentang susunan dan fungsi dari bagian sel. 16. Ekologi, ilmu tentang hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya. 17. Evolusi, cabang biologi tentang perkembangan makhluk hidup. 18. Fisiologi, ilmu tentang proses dan kegiatan yang terjadi pada makhluk hidup. 15. Genetika, ilmu tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. 20. Imunologi, ilmu tentang sistem kekebalan tubuh. 21. Patologi, ilmu tentang penyakit. 22. Taksonomi, cabang biologi tentang penggolongan makhluk hidup. Demikianlah materi saya. Universitas Pembangunan Indonesia Manado adalah universitas yang ada di Sulawesi Utara, di mana di dalamnya terdapat beberapa fakultas. Salah satunya adalah Fakultas Pertanian. Fakultas Pertanian telah terakreditasi B. Untuk itu, ayo teman-teman bergabung bersama kami dan wujudkan cita-citamu bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.